Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Jelika Tiwatu dengan NIM 240021 dari program studi D4 TRMIP dari kelas A24. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan pada mata kuliah Fisika Terapan dengan materi Gaya dan Hukum Newton. Baik, untuk langkah soal berikutnya yaitu nomor 4, dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar berikut. Gesekan antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut, massa A sama dengan 5 kg, massa B sama dengan 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka kemudian yang kita ketahui dulu yaitu kita tulis 5 kg massanya, 4 kg, 0,5 dan 0,2. Kemudian soal bagian A yaitu gaya yang bekerja pada benda A ada tegang tali dan ada gaya tegang tali dan ada gaya berat. Kemudian benda yang bekerja pada benda B ada gaya normal dan ada gaya berat. WB. Dan juga ada gaya tegang tali. Ini ya guys. Dan kemudian ada gaya gesek. Dan kemudian di bagian sini kita masukkan W cos 37 derajat. Kemudian yang di bagian sini juga kita masukkan W sin 37 derajat. Kemudian lanjut ke soal B, yaitu W sama dengan massa dikali gravitasi, kemudian berat A sama dengan massa A dikali gravitasi, yaitu sama dengan 5 dikali 10. Hasilnya sama dengan 50 Newton. Kemudian WB, berat B sama dengan massa B dikali gravitasi sama dengan 4 dikali 10, hasilnya 40 Newton. Kemudian kita lanjut pada soal C. Pada soal bagian B, besar gaya, berat dan benda A dan B seperti berikut. Kemudian soal C yaitu besar gaya normal, benda A dan benda B, yaitu gaya A sama dengan 0 terhadap sumbu Y sama dengan benda B diam, yaitu rumusnya sigma F sama dengan 0. Kemudian sigma F Fy sama dengan 0. Kemudian gaya yang bergerak pada sumbu Y yaitu gaya kurangi berat cos 37 derajat sama dengan 0. Gaya normal sama dengan berat B cos 37 derajat sama dengan WB cos 37 derajat, kemudian sama dengan 40 dikali 0,8. Kemudian gaya normal sama dengan 37 N, yaitu WB nya 40, kemudian cos 37 derajat yaitu 0,8, 40 dikali 0,8 sama dengan 32 Newton. Kemudian kita lanjut pada soal E, yaitu D, yaitu soalnya besar gaya gesek pada benda B. Gaya gesek B
Fs sama dengan diam, Fk sama dengan bergerak. Kemudian Fs sama dengan mu S dikali N, gaya normal sama dengan mu 0,5 dikali 32, yaitu gaya normalnya. 0,5 kali 32 sama dengan 16 Newton. Kemudian Fk-nya yang bergerak sama dengan mu 6,4 Newton. Kemudian kita melanjutkan soal berikutnya. Untuk mengetahui arah gerak sistem pada bagian E, kita mengerjakan pada bagian F dulu, yaitu percepatan gerak sistem. Bagian F yaitu asumsi benda sama dengan diam, sama dengan sigma F sama dengan 0. Terus kita tinjau benda A, yaitu berat A dikurang tegang tali sama dengan 0, yaitu 50 sama dengan tegang tali, 50 sama dengan tegang tali. Kemudian kita tinjau benda B, tegang tali kurang berat B sin 37 derajat dikurangi Fg sama dengan 0. Kemudian angkanya yaitu 50 dikurangi 40 dikali 0,6 dikurangi 16 sama dengan 0. Kemudian 10 sama dengan, kemudian hasilnya itu adalah 10 karena kita asumsi bendanya 0, tapi hasilnya 10, maka diasumsi benda ini bergerak. Berarti yang kita asumsi tadi pada bendanya diam, maka asumsinya salah karena di sini yang kita tinjau yaitu bergerak. Kemudian kita tinjau benda A lagi menggunakan rumus, yaitu tinjau benda A. Berat A dikurangi tegang tali sama dengan berat A dikali A. Kemudian kita masukkan angkanya, 50 dikurang tegang tali sama dengan 5 dikali A. Kemudian 50 dikurangi tegang tali sama dengan 5A titik-titik persamaan 1. Kemudian kita tinjau benda B menggunakan rumus, yaitu T dikurangi berat B sin 37 derajat dikurangi gaya gesek sama dengan berat B dikali A. Kemudian tegang tali yaitu dikurangi 40 kali 0,6 dikurangi 6,4 sama dengan 4 dikali A. Kemudian tegang tali dikurangi 24 dikurangi 6,4 sama dengan 4A. Hasilnya kayak kemudian T dikurangi 30,4 sama dengan 4A, yaitu T sama dengan 4A ditambah 30,4 di titik-titik persamaan 2. Kemudian kita substitusikan. (50) ditambah T 50 dikurang tegang tali sama dengan 5A. Kemudian 50 dikurangi kemudian kita ganti T-nya jadi persamaan 2. 4A ditambah 30,4 sama dengan 5A. Kemudian 50 dikurang 4A dikurang 30,4 sama dengan 5A. Kemudian 50 dikurangi 30,4 sama dengan 5A ditambah 4A. Kemudian 50 dikurangi 30,4 hasilnya
19,6 sama dengan 9A. 5A tambah 4A yaitu 9A. Kemudian 19,6 dibahagi 9 sama dengan A, yaitu hasilnya 2,17 meter per second pangkat 2 sama dengan A. Kemudian untuk menjawab soal E, yaitu arah gerak sistem. Ada arah gerak sistem. Jadi yang kita asumsi, benda diam adalah salah karena sigma F sama dengan sigma F tidak atau 0, atau benda tidak bergerak. Jadi benda bergerak. Arah gerak sistemnya benda A turun ke bawah dan benda B ketarik ke atas karena massa benda A lebih berat. Jadi asumsi benda diam adalah salah karena sigma F tidak atau 0. Jadi benda bergerak arah gerak sistem pada benda A turun ke bawah, benda B ketarik ke atas karena massa benda A lebih berat. Kemudian soal terakhir yaitu pada bagian G, tegang tali yang digunakan. Untuk mencari tegang tali persamaan, kita menggunakan persamaan 2, yaitu tegang tali sama dengan 4A ditambah 30,4 sama dengan tegang tali 4 buka kurung, kemudian 4 buka kurung 2,717 ditambah 30,4. Kemudian T sama dengan 8,68 ditambah 30,4, yaitu T sama dengan 39,68 Newton. Jadi hasil tegang tali yang digunakan yaitu 39,68 Newton.